Subuh itu, di Kufah, seorang khalifah sedang sujud kepada Allah. Namun dalam sekejap, pedang beracun menebas kepalanya. Yang keluar dari lisannya bukan jeritan, melainkan kalimat yang membuat sejarah bergetar. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Ramadan tahun 40 Hijriah berjalan dalam sunyi yang berbeda di Kufah. Malam-malamnya terasa lebih dalam, lebih berat, seakan langit sedang menyimpan sebuah rahasia besar. Di kota itu, hiduplah seorang pemimpin yang tak memiliki istana megah. Namanya Ali bin Abi Thalib. Rumahnya sederhana, pakaiannya bersahaja, namun hatinya memikul beban seluruh umat. Beberapa hari sebelum peristiwa itu, beliau sering memegang janggutnya yang telah memutih. Tangannya bergetar pelan, lalu beliau berkata lirih dengan suara yang hanya cukup untuk didengar orang-orang terdekatnya. Demi Allah, janggut ini akan dibasahi oleh darah dari kepala ini. Kalimat itu membuat dada para sahabat sesak. Mereka saling berpandangan, namun tak satu pun berani bertanya lebih jauh. Seakan beliau telah melihat bayangan perpisahan. Seakan beliau telah mencium aroma akhir perjalanan. Malam 19 Ramadan tiba. Beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Bangunlah, bangunlah untuk sholat. Suaranya lembut, namun penuh kesungguhan. Bukan suara seorang raja, tetapi suara seorang ayah. Seorang hamba yang ingin keluarganya selamat. Setelah itu beliau melangkah menuju Masjid Kufah. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak pula gelisah. Langkah seorang yang tahu bahwa ia sedang berjalan menuju janji yang telah lama ditunggu. Subuh itu, udara Kufah terasa lebih dingin dari biasanya. Masjid dipenuhi cahaya redup fajar. Lantunan ayat mulai menggema. Namun di satu sudut yang gelap, seorang lelaki bersembunyi dalam bayang-bayang kebencian. Namanya Abdul-Rahman ibn Muljam. Pedang di tangannya telah dilumuri racun. Ia menunggu saat yang paling hening, saat seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya. Takbir dikumandangkan, salat dimulai. Ayat-ayat suci mengalun, tenang, menyentuh, menenangkan hati yang beriman. Lalu tibalah sujud itu. Sujud yang panjang, sujud yang khusyuk. Dan dalam detik yang memecah sejarah, pedang itu diayunkan. Tebasan keras menghantam kepala beliau. Darah mengalir, membasahi janggut yang pernah beliau isyaratkan sendiri. Masjid yang tadi dipenuhi kalam Allah mendadak dipenuhi jerit dan tangis. Namun, tidak ada keluhan dari lisannya. Tidak ada makian. Tidak ada amarah. Yang terdengar justru kalimat yang menembus langit. Fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Menang? Dalam luka yang mengapang, dalam darah yang mengalir, beliau melihat kemenangan. Karena bagi hati yang bersih, kematian dalam sujud bukan kekalahan. Ia adalah perjumpaan. Ia adalah pulang. Beliau dibawa pulang dalam keadaan luka yang dalam. Racun pedang itu meresap perlahan ke seluruh tubuhnya. 2 hari, 2 malam, beliau terbaring lemah. Namun lisannya tak berhenti berzikir. Kepada anak-anaknya, kepada umatnya, beliau berwasiat. Bertakwalah kepada Allah, jagalah sholat,
perhatikanlah anak-anak yatim. Janganlah dunia menipu kalian, bahkan kepada orang yang menikamnya. Beliau berkata, dengan nafas yang mulai berat, "Jika aku wafat, hukumlah dia dengan 1 pukulan saja. Jangan berlebihan. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya keadilan, hanya ketenangan." Malam 21 Ramadan pun tiba. Nafasnya mulai melemah. Rumah sederhana itu dipenuhi isak tangis keluarga. Beliau adalah suami dari Fatimah binti Muhammad, ayah bagi Hasan dan Hussein, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah keempat setelah Muhammad wafat, pemimpin yang tegas namun penuh kasih. Dalam keheningan malam, ruh mulia itu akhirnya kembali kepada Rabb-Nya. Kufah menangis. Umat kehilangan seorang pemberani yang lembut. Beliau dimakamkan secara sederhana dan dirahasiakan demi keamanan. Tempat itu kelak dikenal di wilayah yang kini disebut Najaf. Namun, sesungguhnya, yang terkubur hanyalah jasadnya. Cahayanya tidak pernah padam. Ia pergi bukan dalam amarah, bukan dalam kebencian. Ia pergi dalam sujud dengan kalimat kemenangan, seakan ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang dihabiskan untuk Allah tidak pernah berakhir dengan kekalahan.